Jadi Mm. selesai, balik ke Balik ke Medan, Medan. dan mulai mengajar lagi ya, Mm. Mem. Iya, mulai ngajar lagi. Mulailah Mengajar di, lagi kembali. ya, Disitulah mulai mengajar sistemik. ya, Mm. mulailah mengajar sistemik. Jadi Mm. Mem yang mengenalkan ini ya. Di kampus lain Iya, udah ada belum waktu itu, Mem? waktu itu, waktu itu eh, kami Hah? yang dari Medan, yang mengambil sistemik itu dari Medan, ada saya dan Profesor Amrin sekarang, Amrin Saragi di Unimed. Ya, Ya, jadi kalau dari Jawanya itu teman saya namanya Asrudin Barurito, itu dia dari Universitas Negeri Jakarta, Yogyakarta. hmm, Itu kami yang kemudian dari Semarang satu lagi Pak Ilyas namanya. Nah, jadi kami empat orang, angkatan kami empat orang itulah yang mulai meneruskan Systemic Functional Grammar Linguistics ini di masing-masing tempat. Saya setelah itulah membuat buku itu, membuat buku untuk kuliah, membuat buku diktat. Ya, Pak Amrin Saragi juga buat diktat. Cuman aja Cut Ajapuan, eh, teman saya yang Cut Ajapuan ya, mereka itu dosen, beliau dosen USU, tapi dia belum belum menikah. Jadi justru jumpa suaminya itu di Sydney ini itu. Lalu setelah menikah pindah ke Semarang, jadi dosen di Semarang. Ya, dan Pak Amrin lah yang ya. mengembangkan di Medan, Sumatera Utara lah. Selain mengajar sistemik tadi, apalagi memang waktu itu setelah balik ke Medan. Saya tetap mengajar eh, English skills juga. Hmm, Eh, Tetap mengajar karena udah dapat diploma kan. ya, Pada waktu itu saya bersemangat sekali ingin mengetahui metode mengajar bahasa Inggris ini apa ya. Bagaimana dari sudut pandang praktisnya, bagaimana mengeksplorasinya di dalam kelas seperti itu. Jadi kan sayang kalau nggak ngajar juga eh, eh, English. Nah, ya. seperti itu. Jadi fokus ke ngajar bahasa Inggris tadi sama sistemik functional linguistiknya ya, Mem. Ya, ya. Eh, dalam perjalanan mengajar, ada amanah di jurusan yang diamanai ke Mem waktu itu? Atau di pusat Ya, bahasa sebelum lanjut S3? sebelum lanjut S3 pernah menjabat juga di jurusan. Ya, Di jurusan pada waktu jadi ketua jurusan juga hmm. selama 2 tahun. Lalu saya ini lulus di pergilah terpaksa jadinya karena lulus S3 di Malaysia. Ya. Hmm. Tahun berapa tuh Mem S3-nya? Pergi S3 tahun 1995. Ya, Mm-mm. selesai Selesainya lama sekali. Selesainya tahun 2001. 2001. Nah, Hmm. Yusradi masuk 2002. saya baru pulang ke Medan, Ya, ya kan? Karena kan waktu itu 2001 sudah pulang ke Medan, tapi 2002 itu kan gini, ini memang proses di negara Commonwealth ini agak beda ya. hmm. Jadi disertasi kita itu harus dikirim keluar. Jadi kita menunggunya itu sampai 6 bulan sampai setahun juga. Jadi walaupun kita udah selesai, yang penting kita udah Hmm. submission, pertama the submission, terus kita harus menunggu lama untuk eh, verifikasi ya namanya ya, Ya, bahwa layaklah kita menjadi doktor gitu. Jadi kan Malaysia kan masuk dalam anggota itu ya, ya, Commonwealth. sehingga Ya. jadi tesis saya, disertasi saya dikirim juga kami memang tidak boleh tahu eh, kepada siapa disertasi kami dikirim. Tapi saya cari bocoran juga. Waktu itu Hmm. namanya
Gadeshi kalau tidak salah, ahli pakar sistemik juga dia. Hmm. Nah, dia waktu itu bertugas di apa di Hong Kong, bertugas di Hong Kong gitu. Satu lagi, yang kedua, penguji kedua, external examiner yang kedua itu dari Australia, Ya. dari pakar pakar sistemik juga. Itulah, jadi makanya lama baru selesai di wisuda itu. Pada saat wisuda itu baru ijazahnya dihitung. Hmm. Nah, bukan hitung kita submission, Ya. ya kan? Tapi pas wisuda, Ya, dari ijazahnya itu. PhD, maaf ya. Ini juga mendalami sistemik. Ya, tetap itu. Ya. Jadi, tapi di Departemen Linguistik lah ya, Linguistik Department. Sama juga dengan S2 juga, Hmm. Departemen Linguistik. Ambilnya tetap bidangan Swacana. Ya. Analisis Gitu. wacana. Hmm. Kampusnya? Kampusnya University Malaya, Kuala Lumpur. Oke. Nah, Ada alasan mengambil Universitas Malaya ini karena memang di sana diterimanya jurusannya tersedia yang analisis wacana atau ada alasan lain? iya, jadi waktu itu tadi temen, eh, ini ada ikut-ikut teman juga, Hah? ya, karena kawan-kawan ada yang udah ke sana. Hmm. Yang keduanya, eh, saya udah rasanya nggak usah lagi lah ke Australia. Padahal waktu itu teman saya yang sama-sama ini, Prof. Amrin juga, Prof. eh, almarhum apa namanya Dokter Asrudinto juga pergi ke Australia untuk S3. Hmm. Tapi saya pikir-pikir udahlah, saya udah berpunya anak, ya Ya. kan, punya anak. Jadi saya udah suami, biar suami mundar mandir. Ternyatanya suami benar-benar ikut bekerja di Malaysia. Hmm. Jadi itulah jadi ada itulah mungkin amanah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jangan lagi pergi jauh-jauh ninggalin keluarga. Sekarang udah ada Iya. tanggung jawab anak gitu. Itu Saya anak-anak sudah berapa? dua, Dua. memang dua aja Memang memang. dua ya, Mem. Ini penting buat penonton podcast ini. Ini kan eh, studi berkeluarga, sudah punya anak, dan suami juga ikut. Bagaimana ini Mem, menyikapi kuliah, keluarga, gitu ya. Di sisi lain sebagai ibu, sudah punya anak dua, begitu. Kalau, ya, jadi kan tidak bisa juga kita lepaskan Iya. itu tanggung jawab pada anak itu Hmm. memang bukan tradisional ya. Kalau kalau perempuan tradisional kan dia mengabdi pada keluarga Hmm. ya, eh, semata-mata ya. Tetapi kita kan udah dihidup di apa ya? Di era modern juga ya, Hmm. modern tahun kita, eh, perempuan juga ada punya tanggung jawab secara sosial juga, karena dia udah perempuan udah maju kan. Zaman tahun itu kan juga wanita, kondisi perempuan Indonesia kan lebih juga sudah maju. Hmm. Dia memang kalau kalau tanggung jawab sebagai ibu tetap saya lakukan lah, karena saya Ya. suka juga ada melakukannya. Memang Hmm. juga peran tradisional itu nggak bisa lepas juga dari diri saya. Saya kan termasuk orang tua, angkatannya udah Hmm. angkatan tahun 50-an lahir ya. Jadi saya merasa saya punya tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu juga, sebagai peran sosial dan juga sebagai akademisi. Jadi harus jalankan sama-sama. Iya. Memang berat lah. Iya. Dan ini Mm. tadi kan kalau di Australia suami balik dan waktu itu belum ada anak-anak. Di Malaysia kan sebaliknya. Ini sudah ada anak-anak, suami ikut. Mm. Dan Suami, ya, ya, suami bekerja di sana di Malaysia. ya. Dan ini kan suami luar biasa membantu mengurus anak begitu ya, memang sama-sama ya. Iya.
Mm. Jadi saat memnya kuliah, ini suami yang menghandle anak-anak gitu ya? Atau pas? Enggak, bawa pembantu juga Oh akhirnya. ada, oke. Heeh, Hmm, karena kan eh, keluarga lah ya, iya, iya, iya. pembantunya keluarga. Jadi bisa bisa menolong kita kan. Seperti Oke. masak, itu kan Hmm, pekerjaan yang agak berat bagi saya, masak dan menyuci ya. Jadi hmm, kalau mendidik anak-anak, saya masukkan ke sekolah. hmm, Saya antar pagi-pagi sambil saya ke kampus. Antar ke sekolah, TK waktu itu, TK, antar ke sekolah. Suami bekerja, kemudian pulang ke rumah, nanti saya jemput lagi jam 1. hmm. Antar ke rumah, kalau perlu ke kampus. Kalau nggak perlu saya ini, karena 6 bulan pertama aja ada kuliah, itu pun cuma dua, dua kali kuliahnya. Ya, ya. Jadi yang lainnya semuanya by research. Hmm, ya. Jadi dalam kondisi seperti itu, komunikasi penting. Entah memnya lagi ada kuliah, ini nggak bisa jemput, komunikasi ke suami begitu ya. Atau tadi Iya, yang bantu. Ini kan ada nggak sempat masa-masa kritis pada saat itu ini lagi banyak tugas, lagi entah bimbingan begitu, sementara anak pun sekolah, suami gimana mem? oh, suami sangat memperhatikan hal itu. Hmm, Setiap apa namanya hari juga kami mengatur jadwal. Jadi saling saling komunikasi oke. terus. Kalau Ya, memang saya nggak bisa, pasti dia yang tackle. Kalau dia nggak bisa, saya tackle. hmm, Semuanya ini apa namanya koordinasi, apa saling paham, paham ya, memahami saja. ya, Mhm. ya, saling saling paham, saling kerjasama, Mhm. saling ngerti gitu ya mem. Iya, Nah, jadi ini supaya bisa jalan semua begitu. Kalau nggak satu betul. tim ya repot ya. Betul, betul. Penting sekali. Hal itu Iya. yang selalu dijaga, diutamakan. Hmm. Komunikasi, Ya. Dan ini alhamdulillahnya suami mendukung. mendukung 100%. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ini kalau kalau nggak mendukung repot ini ya mem ya. Jadi Betul, betul. ya ini buat para suami-suami yang menonton podcast ini ya. Jadi yang suami istrinya kuliah atau sebaliknya mesti saling mendukung komunikasi. Nah, karena ini tanggung jawab bersama gitu ya, memang yang nggak bisa lepas ya. Betul. Satu lagi ya, dengan ridho suami itu kita bisa maju. Kalau Hmm, nggak ridho, nggak mungkin kita bisa maju. Allah kan memberi kesempatan, meridhoi pekerjaan kita. Tapi suami harus meridhoi juga. Kalau nggak, kalau tanpa keikhlasan suami, kita nggak akan mungkin lah. Ya kan? Nggak iya, mungkin lah kita seperti ini. ini tadi kan lama mem S3-nya. Apakah waktu itu bolak-balik di USU juga mengajar, ada amanah lain? Kenapa Tidak sampai lama ada. sekali? Tidak ada dari usul, tidak ada mana Ah, apa-apa. Lama itu mungkin karena itu tadi membawa keluarga ya. Coba oke. coba waktu seperti di Australia 1 tahun setengah tamat master. Hmm, iya, iya, iya. Karena sendiri. Ah, kalau ada apa-apa gimana kan selalu waduh. Jadi Hmm, harus harus terus terus cepet 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 harus tamat seperti itu. iya. Kalau itu tadi kalau sekolah studi kita lengkap sekeluarga ada, agak lalai dikit jadinya. Iya, iya, iya. Tapi akhirnya bisa berkumpul di negeri orang. Nah, ini kan nilai plusnya agak beda ya, Mem ya. Iya, betul. Ah, Luar jadi biasa itu. ya, jadi perjuangannya gitu ya, Mem. Melewati masa-masa kritis tadi, urusan penjemputan segala macam gitu ya. Jadi stresnya itu dijalani sama-sama gitu ya. Iya, Nah, seperti kami juga ini, Mem. Istri sudah 6 bulan, iya. dia duluan. Nah, kemudian kami menyusul begitu. Sudah 4 bulan di, Alhamdulillah di ya, ya, Yusradi ya. ya. Dan doakan ya, semoga apa Adinda saya tuh sukses dia menyelesaikan studi dan Amin. Yusradi juga nyusul ya. Ya, insya Allah, Insya Mem. Allah. Insya Allah. Jadi seperti Mem tadi, Yusradi juga pada pilihan siapa yang maju. Begitu, Mem. Nah, tentu pilihannya dia yang maju. Nah, karena Yusradi nggak Hmm. terikat. Kalau misalnya Yusradi maju, keluarga tinggal.
Nah, ini Iya betul. menurut Susadi lebih banyak mudaratnya dan rasanya Hmm. kurang lengkap ya kalau misalnya pisah begitu ya, berjuangnya sendiri. Hmm. Nah, ini ayo kita jalan bareng-bareng gitu. Dan Hmm. ini kami berjuangnya udah dari 2021 sebetulnya, Mem. Oh, 2021 dapat di Australia karena COVID nggak bisa iya. berangkat. Terus Oh, 2022 dapat di Hungary karena situasi perang Rusia Ukraine, semua serba aha. mahal, nggak full di cover. Jadi kalau misalnya berangkat bawa keluarga ini berat gitu, Mem. Makanya Oh, nggak dapat di luar, kita nyoba beasiswa dari dalam dan targetnya keluar. Dan oh, alhamdulillahnya dapat di UK ini di UCL. rinduannya. Waktu itu ya Hmm. cuman apply aja, yang penting eh, ada jurusannya, ada profesornya, dan ternyata memang ini yang terbaik dari sisi peringkat pun. UCL ini kan peringkat 9 dunia. Jadi Hebat dapat kali ya. jadi dapat di situ dan Yusradi fokus kerja dulu tahun pertama, kedua ini untuk tambah-tambah Oh, beasiswa. Dan mudah-mudahan oh, mohon doanya, Mem, nanti tahun ketiga bisa apply nyari beasiswa di sini. oh, Eh, alhamdulillah, mudah-mudahan. karena ini informasi penting juga buat teman-teman. Jadi yang sudah Ya, berkeluarga, umur maksimal S3 itu 40 tahun. ya empat betul. puluh tahun. Nah, usahakanlah adik-adik selagi pres-pres sebelum berkeluarga, kalau ada rencana lanjut studi S2, S3, langsung aja lanjut gitu. Oh, ya harus tuh, betul. Ya, Harus karena lanjut. tantangannya seperti disampaikan Prof. Silvana tadi agak berbeda seperti yang saya sampaikan juga. Tapi justru di situ pula nikmatnya ya, Mem. Iya, Berjuang sama-sama begitu. Nah, ini balik ke cerita Mem, selesai balik lagi ke Indonesia ya, Mem. iya, Jadi ya dari balik ke Indonesia. 2002 mulai mengajar lagi begitu ya. Dan ini kan Yusradi juga sudah jadi mahasiswa MEM waktu itu. Dan MEM kan cukup Hmm. fokus nih mengembangkan analisis wacana ini. STEMI. Nah, Hmm. sampai sekarang. Jadi setelah balik ke Indonesia mengajar, ini bisa diceritakan MEM selain mengajar sastra Inggris, kemudian kan waktu itu ada linguistik ya. Ya salah satu alumninya Yusradi yang menekuni ekolinguistik. Ya, silakan. Iya betul. Jadi eh, waktu itu pulang ya ke Indonesia. Kemudian tahun 2003, oke 2003 itulah apa program studi. Sebenarnya program studi linguistik S2 kita tuh udah mulai tahun 98 ya Seradi, ya Hmm. kan? Udah mereka udah jalan Oh Profesor Tengku iya. Amin Ridwan Iya, ya, betul, betul, sebagai betul. sebagai kaprodinya, ketua Ya. prodinya. Kemudian Pak Rustam Effendi Hmm. ya sebagai sekretaris beliau Pak Dr. Rustam. Kemudian banyak tim-tim pengajarnya lain lah seperti Prof. Baren ya, Prof. Hmm. Robert Sibarani. Jadi udah ada profesor-profesor dan dibantu sama teman-teman lainnya. Nah, jadi tahun 2003 itu saya diminta lah oleh Pak Rektor sebenarnya gini bilangnya. Tahun 2002 dia datanglah ke Malaysia kan, 2001. Dia bilang, Silvana, kamu kok nggak tamat-tamat? Udah 6 tahun, katanya gitu. Iya, Pokoknya tahun harus depan tamat. tamat nggak tamat, pulang. Pulang, dia bilang gitu. Iya, iya. Waduh, kalang kabut lah saya itu lah, maka tamatnya juga memang harus Hmm. begitu ya jalannya. Lalu pulang itu terus dibilang dipanggil, udah tamat kau kamu Silvana. Sudah Pak, Alhamdulillah udah tamat. Sekarang kamu saya taruh di situ di program studi linguistik karena mau akreditasi dulu kan Pak Rektor tuh detail ya. Kan mulai akreditasi akreditasi sibuk ya. Kalau ada yang bisa mengerjakannya di luar dari kaprodi dan sekretaris kan lebih bagus sekali gitu. Jadi Hmm. saya ditugaskan lah di prodi linguistik untuk mengerjakan akreditasi. Iya, Nah, itu sebagai kaprodi jadi waktu itu. belum lah, Belum, masih belum. Pak Ridwan. Nah, Ya, masih Pak Ridwan. Itu ya, kaprodi pertama ya, Mem? Pak Ridwan ya. ya, Sekretaris Pak Pak Rustam. Ridwan. Pak Rustam nggak sempat juga. Jadi langsung saya waktu itu.
Enggak, Pak Rustam Eh, sekretaris Pak Ridwan waktu itu. ya, Ya, sekretaris beliau, ya. betul. Hmm, hmm, Nah, jadi lalu saya mengerjakan itu akreditasinya. Mengerjakan akreditasi itu berdua dulu Ibu Hayati Khalil, ingat kan? iya, Dia, ya Ibu itu yang membantu saya dengan beberapa teman-teman dosen. Tapi memang kami berdua itu terduduk pagi, siang, sampai malam. Kadang-kadang kami masih berdiskusi tentang itu. Luar biasa ngerjakan itu. Dapatlah kami ketika keluar akreditasinya A. hmm, Alhamdulillah. Jadi setelah itu dah Pak, terus saja Pak Ridwan meninggal, beliau almarhum tahun 2006. Barulah saya menggantikannya. Pak Rustan pensiun. Nah, jadi itu 2006 itu, padahal 2000, eh iya. Jadi sebelum itu ceritanya ini, hmm, 2003 ini setelah saya mengerjakan akreditasi, jadi ada pemilihan calon ketua kepala kopertis. iya, Saya mendaftar waktu itu. Banyak pesertanya. Saya mendaftar, nggak taunya lolos. Alhamdulillah, ya Allah. hmm, Subhanallah. Loloslah saya jadi kepala kopertis. Itulah menjabatlah kepala kopertis. hmm, Nah, 2003 Desember, November berangkat ke Jakarta, pelantikan oleh menteri. Saya pulang menjabat di kopertis. Itulah mulai sibuk tuh 2004, 2005. Lalu 2006 meninggal Pak Ridwan. Jadi Pak Rektor bilang, saya nggak kasihlah sama orang lain. Kamu aja, Silvana menjadi kaprodi. Jadi menjabat dua lah jabatan hmm, saya. Kepala Kopertis setiap hari Senin sampai Jumat, setiap Sabtu jam kerjanya penuh di pusat apa di linguistik. hmm, Lalu kalau sore pulang dari Kopertis jam 3 habis waktu. Di sana pukul 3 jam waktu itu. Jam 4 sore sampai jam 5 saya di prodi linguistik. Itulah jadinya akhir di prodi linguistik. Nah, ya, dengan SK rektor. Jadi itulah dia. Karena sebagai kaprodi itu disitulah kesempatan kita apa, mengembangkan keilmuan. Karena kalau di Kopertis kan dia bidang administrasi iya, struktural ya, sehingga nggak bisa kita kembangkan. Tapi kalau di prodi itu disitulah saya menjejakkan iya, sistemik sebanyak-banyaknya. iya. Dan Kopertis itu Aceh Sumut waktu ya, Mem. Aceh dan Sumutnya. Aceh dan Sumut. Dan memang waktu itu Mem sibuk sekali memang waktu itu. Eh, Iya, benar-benar. Yusradi kan ketua MC waktu itu, Mem. Ketua MC, Iya. aktif di PMA Fakultas, Universitas. Jadi kalau ketemu Mem itu waktu itu, dengan waktu yang terbatas, ketemu di Kopertis. Dan itu nggak lama. Iya, iya. Termasuk di Prodi ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan waktu itu. Dan Iya, ini betul. Ya, dan ini luar biasa selama kepemimpinan MEM dapat akreditasi tadi ya, mulai dari membantu, nah, terus Kaprodi di samping mengajar mahasiswa S2, S3 waktu itu ya, Mem. Dan Iya. tetap di sastra Inggris ya, Mem. Eh, Ya, di tetap sastra bisa di serius. sastra Inggris tetap di pusat bahasa, Itu tahun 2010. ya, Nah, 2010 kan em, pada waktu apa ada pertukaran ketua pusat bahasa. Jadi panggil Pak Rektor, saya Silvana, kamu bisa nggak benahi pusat bahasa itu bukan hanya kursus-kursus, tapi hmm, juga ada profitnya. Bagaimana menggali apa itu namanya sumber dana dari luar untuk membiayai pusat bahasa. Bisa Pak, saya bilang gitu. hmm, Ya, lalu saya pun kerjakanlah semuanya itu kerjasama dengan mengajar guru-guru sekolah PTT di daerah di jauh ya tempatnya itu. Nah itu jadi kami dibiayai misalnya dapat 200 juta untuk membiayai program guru-guru guru-guru di sekolah PTP di daerah itu. Jadi saya mengumpulkan para dosen-dosen muda, alumni untuk mengajar ke daerah situ. ya, Lalu ada
Kemudian kami dapat juga banyak proyek lah, saya sampai lupa. Ada Ya, beberapa ya. proyek lah untuk mencari dana untuk mengembangkan bahwa USU itu dikenal ya sebagai Hmm, pengajar juga. Walaupun kita bukan universitas pendidikan, tapi kita juga memberi kontribusi kepada masyarakat untuk mendidik guru-guru di daerah ataupun mengajar bahasa Inggris tempat-tempat ya. yang diperlukan. Selesai, Mem, sebagai Kepala Pusat Bahasa, Kaprodi Linguistik, dan Kopertis tadi Iya, kapan? Selesai menjabat? Kopertis sampai 2000, Kopertis 5 tahun Hmm, 2008. ya, Nah, kemudian Kaprodi juga, lalu Kepala Pusat Bahasa sampai 2015. ya. Kalau Nah, linguistik 2006. Linguistik pun sama, bersama. bersamaan 2015. Iya, iya. Nah, Jadi gini, pada waktu tahun 2010 membenahi pusat bahasa, saya sudah kaprodi linguistik itu. hmm, Sudah kaprodi linguistik, lalu jadi menjabat dua, pada waktu itu menjabat dua jabatan. rangkap ya, Mem. Ya, jadi satu kaprodi linguistik, satu lagi ngerjain pusat bahasa. Kemudian selesai itu udah apa namanya pusat bahasa udah berdiri dengan lancarnya 2015 tuh ya serahkan Mas Dokter Bahagia. Nah, Ya, tapi di Dokter Bahagia kan waktu lagi studi, memang karena apa ya masa itu banyak dosen kita ambil S3. ya. Pada waktu itu ada 8 orang dosen sastra Inggris ambil S3. Hmm, Jadi makanya saya jadi dibebani banyak pekerjaan seperti ini. Jadi hmm, setelah mereka selesai, alhamdulillah kan saya pun jadi lega. Jadi saya em, menyelesaikan misalnya alumni kita ya yang jurusan sastra Inggris ini ya. Pertama yang selesai dulu ini Dokter Tengku Pirhaya Zain. Yang kedua selesai itu dosen sastra Inggris semua ya. Kedua Dokter Deliana. Ketiga Dokter Mas Diana. Keempat Dokter Nirzami. Kelima Dokter Rohani Gani. Keenam Dokter Rudi Sofyan. Ketujuh pokoknya ada 10 tuh. Dokter Matius, Dokter Syahron, masuk angkatan kedua berikutnya Dokter Muhijar, Dokter Umar Mono. Jadi ada 14 dosen sastra Inggris tuh saya doktorkan semua lah di hmm, linguistik itu. Alhamdulillah mereka selesai, jadi mereka menjabat seterus itu kan. Jadi saya ya, pun udah lega menyelesaikan tugas, membantu USU. Nah, kemudian saya apa namanya berdedikasi terhadap USU, mengabdi kepada USU. Nah, dengan demikian saya puas karena dosen-dosen kita doktor, bukan saja dari program studi sastra Inggris, tetapi juga jurusan bahasa Indonesia, banyak sekali dokter, jurusan bahasa Arab juga, dapat dapat 4 doktor, bahasa ya, Indonesia ada 4 doktor, jurusan bahasa daerah Melayu, jurusan bahasa Batak. Jadi udah banyak dokter di USU, saya merasa sangat puas dan lega sekali. ya, Sehingga mereka semua bisa menunjukkan gantian lah, menunjukkan eksistensinya ya kan, ya. mengabdi kepada pendidikan. Dan nggak cuma dari Sumatera Utara ya, Mem. Dari Aceh, dari Oh iya, mana-mana ya. banyak teman-teman semua itu dari luar biasa, dari Aceh, dari Aceh itu Banda Aceh banyak dokter kami juga di sana. Di Hmm, Loksmawe juga banyak, alhamdulillah. ya, Yang paling banyak juga kalau yang di daerah tuh di Tapsel, Tapanuli Selatan ya, itu banyak ya, dokter kita di sana. ya. Belum lagi Ada, magisternya ya, Mem. magister berserakan banyak sekali, termasuk Yusradi dari Gayo. Iya, iya, Mem. Jadi kami eh, Luar lumayan, biasa. lumayan waktu itu. Dan gabung dengan Hmm, senior-senior yang S3, termasuk dosen-dosen di Sasing dulu. iya, Eh, iya ya.
yang sudah Yalah, zaman meninggal. 2012 itulah Iya, mereka bertamatan semua itu. iya, Hmm. yang sudah meninggal Pak Ridwan, Mem. Ridwan Oh Hanafiah. iya, innalillahi. Ya, itu kan beliau S3 sama Mem Roswita. Nah, itu Mem Roswita meninggal juga. ya, itu Hmm. kadang eh, untuk mata kuliah umum seperti ekolinguistik dulu kan kami gabung tuh. Jadi kami Iya ya, sekelas. oh iya, Kami sekelas. betul. Iya, Ah, iya. dan Memang luar biasa ketika ada Pak apa ya, Pak Pak apa Aaron, namanya Aaron BT Ekombiti, ya, ya, Aaron dan BT. kan Yusradi Iya, yang pertama selesai magister yang iya, ekolinguistik, menulis tesis iya tentang ya, itu. Mm-mm. luar biasa Yusradi, luar biasa. Iya, Salut saya. alhamdulillah Mem, berkat Mem juga Heeh. dukungannya yang luar biasa. Padahal waktu itu kan ekolinguistik itu kan belum ada di mata kuliah. Jadi Iya. pas pengenalan, nah kebetulan pas semester awal saya udah menyiapkan 6 proposal tesis. Salah satunya tentang eko. Oh, Jadi waktu pas gitu. pengenalan itu, terus kata Mm-mm. eh, sempat karena gabung Mem, karena gabung. Iya. Nah terus Mem, Yusradi neliti itu aja. Nah yang luar biasanya teman-teman Mem Silpana ini dia mendukung gitu, maju ke rektor. Nah akhirnya ada LHK garis miring Eko begitu. Iya, ekonomis. Jadilah yang pertama meneliti itu selesai. Terus ada teman seangkatan, Kak Dewi Sukrani. Kami yang Iya, iya, awal-awal betul. waktu itu. Kalau Iyalah, angkatan eh, pertama Eko. iya, iya, iya. Mm. Nah ini berkat Mem juga ini. Nah terima kasih banyak Mem. Selesai menjabat Mem, tetap yang ngajar ya. Apakah ada amanah lagi sampai sekarang? Setelah selesai, Iya. 2016 ya, semua udah beres. Mhm. Rupanya ada di program studi sastra Inggris itu, Mem Deliana yang sebagai kaprodinya sakit, Hmm. sehingga tidak meneruskan jabatannya. Ditugaskanlah saya Jadi kaprodi 3 lagi. tahun juga. Iya, 3 tahun juga kaprodi S1 sastra Inggris. Ya lama juga ya Mem. Oh, Ini dari kaprodi balik lagi ke prodi senior nih. kaprodi, itulah sakit. Kemudian yang lainnya udah ada jabatan semua, teman-teman. Ya. Mem Tira waktu itu kaprodi, ini sekretaris prodi linguistik Ya. S2, ada yang menjabat ketua program studi Pak Ridwan, program studi S2 bahasa Inggris, Hmm. dan ada yang menjabat macam-macam, semua udah ada jabatan. Iya, ya. Yang tua ini terakhir dikasih tugas juga lagi sekali. Udah Eh, tua-tua masih juga bertugas tahun itu itu 2018. karena dedikasinya yang luar biasa, Hmm. Mem. Jadi dan selama menjabat memang prestasinya luar biasa, kepercayaan luar biasa. Dan Mem Silpana pun kan orangnya rendah hati, amanah apapun, bagaimana seamanah mungkin berbuat terbaik. Kita ke keluarga, Mem Silpana seperti ini kan tidak terlepas dari keluarga. Ngomong-ngomong ini memang berapa bersaudara, bagaimana pola asuh orang tua terhadap member saudara? Kalau kami 6 bersaudara, Ya, 5 perempuan dan 1 adik laki-laki. Em, ya kalau pola asuh itu, anak keberapa, Mem? Maaf, saya anak kedua. anak kedua. Oke. Anak kedua dari 6 bersaudara. Eh, Kalau saya memang kelahiran tahun 54 ya. Hmm, Kemudian kakak saya tahun 53. Adik saya kelahiran 56. Jadi kami bertiga ini lahir dari tahun kelahiran 50-an ya. ya, Jadi apa namanya, serentak itu kan hmm, membesarkan 3 orang anak. Jadi pada saat itu, eh, Bunda dan Ayanda ini eh, agak agak kerepotan ya. Mereka juga menikah muda. hmm, Nah, jadi ayahanda saya tuh menikah usianya baru 20 tahun. ya, Orang zaman dulu lah ya, ya, jodohnya ya. jodohnya Bonda usianya baru 16 tahun. Hmm, Jadi ketika lahir anak pertama usianya baru 17, 21 tahun. Eh,
Kemudian saya lahir, yang satu ayahanda 22 tahun, ibunda 18 tahun. Jadi Bu Yusra dibayangkan aja lah Iya, bagaimana mereka kalang kabut iya, ya iya. membesarkan kami. Jadi akhirnya ketika kami itu udah agak besar, ad- ibu ibunda hamil lagi itu, kami itu dikasih diasuh oleh eh, kakak saya, diasuh oleh moyang. Jadi moyang tuh berarti atau enda dari ibu saya, Hmm, ya, dan saya diasuh dari atau enda, jadi ibu dari bunda saya. Jadi kami diasuh oleh moyang dan atuk. hmm, Nah, jadi barulah lahir adik sampai umur 2 tahun, 3 tahun adik baru kami balik ke rumah. Nah, gitu berarti itu. Jadi saya tuh lebih dibesarkan sampai umur 6 tahun oleh atau enda tuh hmm. dengan adat Melayu lah. Ya, Kebetulan atau enda saya itu putri Sultan kan, hmm, Deli, putri Sultan Deli. Jadi kami dididik dengan cara kemelayuan, sangat kental akan Melayu, dan kami dibesarkan dengan adat istiadat, melakukan pekerjaan waktu masa kecil itu. Nah, itu jadi mengajarkan rasa hormat kepada orang tua, bercakap sopan dan lembut. hmm, Nah, dan selalu kami diajarkan eh, ini karena banyak orang yang tinggal di satu rumah misalnya, selalu diajarkan ini supaya bersimpati setiap persoalan pembantu, persoalan itu. Jadi banyak di rumah saudara, siapa saudara-saudara lah, berapa orang, namanya rumah besar di tempat Atunda tuh. Kemudian ya kami selalu seperti itu diajarkan untuk memperlakukan orang lain secara layak gitu. ya, Jadi berempati. Nah, itulah dia yang luar biasanya. Mungkin yang pola asuh seperti itu setelah besar, udah bukan besar ya, umur-umur 6 tahun dan pulang ke rumah, juga di rumah juga seperti itu. Kami orangnya keluarga selalu menjaga rasa hormat, bertutur nomor satunya. Namanya orang Melayu zaman dulu kan, bertutur nomor satu. Jadi saya sampai sekarang, ibu bunda saya masih hidup, saya masih menggunakan bertutur. Nah, misalnya seperti ini, kalau misalnya misal saya mau pergi, saya katakan sama bunda, Pate nak pergi, seperti itu. hmm, Pate, jadi masih gitu. Kalau misalnya Tina dipanggil ko, ya, ko itu artinya iya. Nah, seperti hmm. itu ko. Jadi masih menggunakan bahasa Melayu kalau di rumah ibunda. Ya, Kalau di ya, ya. rumah saya tidaklah. Hmm, Hmm. Seperti itulah. Jadi Yusradi, apa yang nilai yang ditanamkan? hmm, Tentu itu yang saya mendapat itu menghormati orang. hmm, Nah, itu sangat berempati dan mensimpati kepada orang. Kami mungkin melihat ayahanda selalu menyisihkan penghasilannya. Nah, itulah yang nomor satu tuh. Jadi terikut kami hmm. setiap kali ada uang lebih, kami membagi-bagikan. Nah, seperti itu ya, bukan nak menyampaikan kesombongan atau enggak begitu. Ya, Itu yang ditanamkan. Nah, hmm. seperti itu. Ada lagi nggak, Mem, yang dari Oh, sisi kalau orang orang tua tua saya, yang paling berkesan sampai sekarang itu masih membekas dan diamalkan begitu, diikuti? itu tadi ya, selain Hmm, apa apa tuh namanya bersikap hormat itu, kemudian empati, peduli kepada orang, nah itu. Dan ayah saya ini memang, dan saya pun tak bisa mengikutinya, itu disiplin. hmm, Setiap mau mengerjakan sesuatu sejam sebelumnya harus berada di tempat itu. Terus saya sedih juga saya gagal seperti itu. Disiplin, sangat disiplin itu, tapi tetap melakukan disiplin, tetap kuliah, tetap melakukan tamat.
waktunya seperti itu, tetap menyusun jadwal, Hmm. masih seperti itu penting menurut saya, Ya, disiplin. ya. Dan yang paling luar biasa itu kami selalu duduk setiap hari untuk mendengarkan cerita sejarah Hmm. dari keluarga kami. Jadi macam mana? Jadi misalnya terjadi perpecahan antara kerajaan Deli dan Serdang ketika memperebut tahta tahun 1600, 1700. Jadi kami ingat sampai sekarang seperti itu. Ya, Jadi ingat selalu sejarah keluarga kami lah gitu. Seperti itu. ya. Dari sosok ibu, Oh, itu ibu yang luar biasa. ya. Yang luar biasa yang selalu ini. em, Beliau lah orang yang sangat menghargai dan memperhatikan orang lain. Penyayang. Beliau Hmm. lah seorang ibu yang ini apa namanya, tenang, tenang, bersuara lembut yang selalu mengajarkan adab, mengajarkan adab, kemudian tata krama karena seperti itu kehidupan kami kan, mengajarkan lurus, jangan mengambil orang punya, itu selalu diajarkan seperti itu. Menghargai orang lain, memperlakukan orang secara layak, eh, penuh kasih sayang, itu memang diteruskan, itulah yang wajib sampai sekarang kami lakukan seperti itu. Ya, Untuk ajaran orang tua. ya. Eh, Ayahanda ini kalau banyak menuntun untuk selalu belajar, 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 tambah ilmu, tambah sedikit pun. Jadi saya setiap hari dari hasil pembicaraan hari ini pasti saya harus mendapatkan ilmu dari Hmm. Rusradi, Ya. dari bagaimana cara orang semua. Jadi harus ada catatan Hmm. ilmu dan dia membuat catatan setiap hari kalau Hmm. ayah orang tua. Dan yang paling penting adalah harus harus punya penguasaan terhadap seni, satu seni. Nah, itu wajib. Makanya saya menguasai seni tari. Kalau ayah saya musik, tari juga, musik juga, dan bermacam kegiatan Ya. seni lainnya. Saya masih ingat betul, Mem, sosok Ayahanda, Ibunda Mem, karena terakhir ketemu itu pas S2, 2008, 2010 itu, pas kita buka puasa bersama. Dan saya masih mengabadikan momen itu. Ada sama saya dokumentasi fotonya. Alhamdulillah. Masih ada. Masih, masih, masih. Ya Saya pas Allah. kuliah itu kan suka memoto dan mencatat kejadian. Itu lengkap dokumentasinya sama saya. Insya Allah nanti bisa saya kirim. Alhamdulillah, tolonglah kirimkan biar ada Iya, kenang-kenangan. iya, iya. Insya Allah kita buka puasa bersama waktu itu anak S2, S3 dan almarhum Ayahanda juga ikut waktu itu. Ibu juga dengan ketenangannya, dengan sosok keibuannya luar biasa. Alhamdulillah. Ini sebelum kita closing, Mem, Ya, suami. Ini kan dukungannya luar biasa. ya. Izin, ridhonya, eh, yang paling berkesan dari suami. Wah, itulah sangat saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat karena saya bisa seperti ini karena atas ridho Allah dan juga ridho suami. Saya sampaikan. Suami saya mendukung setiap kegiatan saya dan kami selalu saya sampaikan. Saya sampaikan, Bang, ada mau kegiatan ini. Bang, ada mau kegiatan ini. Bang, gimana itu? Selalu menghargai dia, menghargai beliau. Dan dia selalu mendukung untuk kebaikan. Nah, bagus. Kalau misalnya untuk kebaikan, saya mau pergi ke sini boleh nggak? Kira-kira untuk kegiatan ini. Nggak apa-apa lah. Bagus itu. Selalu selalu mendukung kegiatan saya. Saya bersyukurnya itulah Yusradi. Beliau menghargai tugas saya sebagai dosen, sebagai akademisi. Jadi dia dapat mengerti.
dan percaya sama saya. Itulah dia. Hmm. Ya. Itulah yang paling penting. Dia juga ini orangnya eh, apa ya? eh, mengerti mengerti akan sifatnya. Keinginan saya kan terlalu banyak sekali. Hmm. Paham dia, Iya, iya. paham, paham dia kepada saya. Itu yang payah dicari. Suami yang memahami istri dan mempercayai istrinya. Hmm. Luar biasa ya, Mem. Sebagai closing pesan buat penonton podcast kita ini, terutama anak-anak muda nih. Ini kan kita panjang sekali ceritanya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran, bisa jadi inspirasi, sehingga anak-anak muda Indonesia bisa lebih maju lagi ke depannya. Pesan ya, saya ingin para anak muda itu apa ya, juga bukan hanya untuk mencari terpelajar, mencari informasi atau mencari pekerjaan yang layak, yang hebat, tetapi juga selain memiliki karir, juga berkontribusi kepada keluarga. Kita khawatir ada yang hilang nanti kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita. Ya, jadi itu keluarga itu penuh karena dengan doa orang tua, doa ayah, doa istri atau suami atau ibu itu penting sekali karena kita sebagai seorang orang beragama meletakkan fondasi dalam perjalanan hidup kita itu meletakkan fondasi itu percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan yang menjadikan kita seperti ini. Jadi karir adalah bagus sekali untuk dicari. Ya, kemudian prioritas kepada keluarga juga penting. Jadi penting belajar dalam hidupnya, selalu terpelajar dan mencari informasi. Kemudian ya, itu tadi melihat kondisi teknologi yang maju, kita juga melek teknologi, tapi jangan kebablasan. Ya, jangan kebablasan, jangan gunakan untuk hal-hal yang asusila, ya Hmm. seperti itu ya. Jadi kita menghormati diri kita, menghormati diri kita, kita merasa kalau kita menghormati diri kita kan tentunya orang lain mau harus wajib menghormati diri kita juga kan karena kita mereka melihat bahwa kita ini orang yang menghargai hidup, menghargai kesuksesan semua aspek kehidupan, menghargai yang terbaik semua dalam keluarga kita. Itu menjadi contoh supaya orang orang lain juga menghargai kita dan selalu sehat. Jangan sembarangan makan, nutrisi, kualitas hidup harus dijaga. Nah, itu penting ya, Yusradi Ya, kan? ya. Itu penting. Kalau dan terakhir mungkin kalau anak muda itu merencanakan masa depannya, ya, merencanakan masa depannya supaya juga dia bisa apa ya nanti ke depan itu terencana hidupnya gitu ya. Semuanya itu jangan lupa berdoa kepada Allah nomor satu. Berdoa, memohon, melakukan eh, apa namanya ibadah itu adalah yang paling kuat fondasi untuk seorang bisa hidup dengan aman, nyaman, dan diridhoi. Itulah yang tadi ya. Ya, Eh, oke, luar biasa, Mem. Terima kasih banyak ini atas waktunya dan sudah berkenan berbagi pengalaman, cerita, hikmah hidup yang mudah-mudahan pendengar podcast kita ini ada pelajaran seperti disampaikan tadi, kemudian Ya, bisa lebih baik dan jadi motivasi, jadi inspirasi. Dan khusus buat Mem, sehat terus Mem, doa terbaik, amin. terus menjadi inspirasi buat banyak orang dan mudah-mudahan terus bermaslahat dan berkah umurnya.
Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya 70 ya saya Yusradi. Ya, luar biasa, Mem. Luar Hmm. biasa, 70 masih eh, Alhamdulillah. produktif. Ya, ini eh, berkah sekali umurnya. Ya, karena tidak terlepas terus berbuat kebaikan, menebar kebajikan. Amin. Nah, Amin. menebar kebajikan, insya Allah. Sekali lagi, Mem, terima kasih banyak. Salam Terima buat kasih Bapak, Yusradi. salam buat keluarga. Insya Allah nanti foto yang buka puasa itu saya kirim. Insya Allah. Terima kasih. Ya, Terima ya, kasih ya Yusradi. ya, Salam buat sama-sama, Mem. seluruh keluarga. Ya, insya Allah, Mem. Ya, Salam. istri, anak-anak. Ya, oke, Mem. Makasih Ya. banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih.